Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, siswa MAN 1 Banyumas. Perkenankanlah saya di sini yang pertama mengenalkan diri. Nama saya Sarijo. Saya adalah guru BK di MAN 1 Banyumas. Mungkin anak-anak kalau sudah mendengar yang namanya BK itu asumsinya ini pasti polisi sekolah. Yang kadang-kadang siswa takut untuk menemui guru BK. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Guru BK itu punya semboyan BK peduli siswa. Artinya ketika menjadi guru BK itu selalu peduli terhadap apa yang diinginkan siswa untuk membimbing siswa menuju keberhasilan. Baiklah, yang kedua, saya di sini tidak akan bicara panjang lebar tentang BK tugas utama saya di MAN 1 Banyumas. Namun saya mendapatkan tugas dari madrasah untuk menyampaikan tentang kenakalan remaja, di mana sekarang ini di negara kita, di Indonesia, sangat banyak sekali anak-anak remaja yang terlibat tentang kenakalan remaja. Untuk yang namanya kenapa sih dinamakan kenakalan remaja? Karena yang melakukan adalah anak-anak remaja. Nah, ini. Setelah saya menyampaikan materi ini, saya berharap bahwa anak-anak nanti bisa menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud kenakalan remaja, mengidentifikasi kenakalan remaja. Yang ketiga, menjelaskan dalil dilarangnya penggunaan narkoba. Yang keempat, menjelaskan dalil dilarangnya perilaku seks bebas. Yang kelima, menjelaskan akibat penyalahgunaan narkoba. Itu tujuan yang mestinya kalian nanti pahami tentang penyampaian saya materi di dalam kegiatan masa ta'aruf kali ini. Kenapa yang disampaikan adalah narkoba dan pergaulan bebas atau seks bebas? Karena ini sangat dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam, yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil-dalil yang mendukung tentang dilarangnya narkoba dan pergaulan bebas atau seks bebas diantaranya adalah untuk dalil yang mendukung haramnya narkoba. Sebenarnya dalam Quran sendiri tidak disebutkan adanya narkoba, tetapi atas kesepakatan ulama itu melarang atau mengharamkan kalau dari bahasa agamanya, karena itu sesuai dengan yang telah difirmankan Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sebenarnya Allah Ta'ala itu melarang itu mesti tidak baik terhadap diri kita. Hanya kadang-kadang banyak yang tidak menyadari. Nah, ini. Lalu yang kedua dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, kebinasaan itu
ya kematian lah. Kenapa? Karena narkoba nanti akan menjurusnya berakibat fatal terhadap yang namanya kematian. Itu kalau kita tidak bisa menghindari. Lalu yang ketiga dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari tiga firman Allah tersebut itu kita sudah bisa melihat bahwa kita tidak boleh menyakiti, menyiksa atau bahkan membunuh diri. Kalau kita bisa mengambil kesimpulannya seperti itu. Kenapa itu dikaitkan dengan narkoba? Karena dari awal tadi saya sampaikan bahwa narkoba itu sangat merugikan penggunanya, yang akan mengakibatkan bisa mengakibatkan kecanduan dan kematian. Lalu dalil yang mendukung tentang yang namanya pergaulan bebas atau seks bebas, itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Mendekati saja kita tidak boleh, apalagi sampai yang namanya melakukan. Ini kita betul-betul harus menghindari itu. Yang sekarang ini banyak terjadi kalau kita melihat berita, ya, tidak hanya orang yang sudah dewasa, anak yang statusnya masih sekolah itu saja sudah banyak yang melakukan itu. Sehingga kalau kita mendengar berita, melihat berita di media, ada seorang bayi yang baru lahir ditinggalkan di kebun, dibungkus kresek, dibungkus kardus. Nah, itu akibat apa? Yaitulah mungkin akibat dari terjadinya pergaulan bebas. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut tentang kenapa sih anak-anak itu bisa melakukan itu. Nah, ini. Maka kita sebenarnya harus membentengi diri kita supaya terhindar dari hal-hal tentang kenakalan remaja. Nah, kita sudah bicara sejak tadi ngomong tentang kenakalan remaja. Apa sih sebenarnya kenakalan remaja itu? Nah, ini. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana dan norma agama yang dilakukan oleh remaja, di mana perilaku ini merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Merugikan, ini kita titik beratkan kepada merugikan. Lalu menyimpang. Menyimpang ini bisa dari hukum norma, hukum pidana, norma agama, sehingga yang namanya nakal itu tidak selamanya terbebas dari namanya pidana. Nah, maka tadi diantaranya disampaikan yang terkait dengan hukum pidana itu tentang penggunaan narkoba. Nah, lalu pergaulan bebas atau seks bebas. Lalu yang ketiga ini tawuran pelajar. Ini yang sering banget dilakukan oleh anak remaja khususnya dan anak-anak yang masih pada usia-usia sekolah. Pada anak-anak yang masih pada usia sekolah. Oke. Kita bicara narkoba, kenakalan. Kenakalan tidak tahu. Apa sih sebenarnya narkoba itu? Narkoba itu kalau orang Banyumas asli mungkin ngerti grup musik Sopsan itu ya, yang menyanyikan lagu-lagu Banyumas asli.
Itu beda kalau Sopsan menyingkat narkoba itu nasi karo bakwan lah, itu enak gitu. Enak tenan itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan itu, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif. Ya. Itu ada 3 jenis golongan narkoba. Nah, ya. Untuk yang lebih sering atau yang populer di Indonesia, ya, narkotika yang populer di Indonesia itu antara lain ganja yang berupa tanaman, lalu yang kedua itu tembakau gorila, ya. Maaf, itu tembakau gorila, yang namanya tembakau ya sebenarnya untuk ngerokok gitu. Lalu yang ketiga jamur narkotika, yang keempat sabu-sabu, yang kelima ekstasi. Nah, ini yang populer di negara kita. Tadi kita sampaikan penyalahgunaan narkoba itu perilaku yang menyimpang dari hukum pidana. Nah, maka ini pengguna narkoba itu bisa dipidanakan. Jangankan pengguna, pembawa, pemilik saja walaupun dia tidak menggunakan, dia bisa kena hukuman pidana. Kalau yang besar-besar bandarnya yang jual apalagi, itu hukumannya akan lebih besar. Bagi yang memiliki, membawa, itu hukumannya bisa sampai 4 tahun. Juga pengguna itu kalau hanya menggunakan untuk dirinya sendiri itu bisa sampai 5 tahun. Lalu kalau pengedar tergantung, ya, bisa 5 tahun lebih, bahkan bisa sampai hukuman mati, tergantung yang diedarkan. Kalau kita sering melihat mendengar berita di media, ya, yang ketangkep membawa ganja berapa kilo, berapa ton, nah, yang ketangkep membawa sabu-sabu berapa kilo, ya. Lalu yang ketangkep membawa ekstasi berapa ribu butir, kan itu. Dan ini semua merendahkan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan. Dan kenapa kita harus berhati-hati? Nah, sekarang kita berpikir secara rasio, anak-anakku. Coba kalau kita berpikir secara rasio, kalian misalnya baru masuk diman, baru masuk usia remaja. Kalau terlibat masalah narkoba, memakai, membawa, memiliki 4 tahun penjaranya. Kalau divonis maksimal 4 tahun, apa kamu gak akan kehilangan yang namanya masa depan, waktu, di mana yang lainnya merintis masa depan belajar, menghitung jari di balik jeruji. Nah, ini yang membahayakan dan akan mematikan masa depanmu sendiri. Maka itu tadi yang disampaikan dalam firman Allah tadi, ya, itu akan merugikan dirimu sendiri, ya. Jadi bukan hanya merugikan secara fisik, tapi juga secara mental. Itu kalau orang bilang narkotika itu jenis narkoba golongan 1 yang berat, ya. Termasuk itu. Ganja kadang-kadang ini yang anak-anak sering, kalau kalian sering mendengar teman atau mendengar orang bicara seringnya cimeng endi, cimengi gitu. Nah, itu hati-hati. Karena mereka tidak akan menyebut ganja tapi sering menggunakan istilah cimeng. Ada juga yang menggunakan istilah lain, gelek gitu, ya, pakai gelek, namanya bukan ganja gitu. Nah, itu di antara itu. Nah, kalau ganja berupa tanaman, tumbuhan. Kalau tembakau gorila ini memang dari tembakau, tapi disemprot dengan bahan yang menyebabkan kita itu kehilangan kesadaran itu tadi. Yang efeknya sama dengan
narkotika yang lain. Jangan kalau yang nama jamur narkotika, maaf sebenarnya saya tahu jamur-jamur yang sering digunakan yang efeknya seperti kita minum atau makan narkotika itu. Ada di lingkungan kalian mungkin ada. Ya. Tapi saya tidak menyampaikan, saya takutnya apa? Karena masa remaja ini adalah masa yang kehilangan identitas atau pengen cari identitas. Ya ini yang kadang-kadang kalau salah memilih idola, ini yang bisa berbahaya di situ. Maka remaja perlu mendapatkan bimbingan yang intensif terutama dari pihak keluarga. Nanti kita sambung pengaruh yang mempengaruhi anak-anak ke situ. Ya. Itu tentang jamur narkotika. Lalu tentang sabu. Nah, sabu ini yang sering dipergunakan oleh para artis. Ya. Ini sebenarnya bahan-bahan yang sintetis yang menyebabkan itu. Bahkan katanya sabu itu sebenarnya adalah dulu dipergunakan untuk mengobati atau obat anjing gila gitu katanya. Nah, ekstasi ini juga banyak yang dipergunakan oleh para artis sehingga yang berupa butiran-butiran tablet ya. Ini. Lalu yang kedua jenis narkoba golongan 2 yaitu berupa psikotropika. Psikotropika itu sebenarnya adalah obat-obat keras yang harus menggunakan resep dokter. Maka kenapa dinyatakan penyalahgunaan obat-obat terlarang? Nah ini. Sebenarnya ini sangat dibutuhkan sekali dalam dunia kesehatan, ya. Di dalam dunia kesehatan, ya, seperti Zolam, ya, seperti Rikloma. Nah, seperti Rikloma ini sebenarnya obat yang dipergunakan untuk epilepsi. Epilepsi. Lalu yang ngetren juga yang sering dipakai anak-anak itu Heximer atau pil kuning. Ya. Ini obat yang dipergunakan untuk mengobati gejala Parkinson. Ya. Makanya kenapa kok dinyatakan penyalahgunaan obat? Sebab harus dengan resep dokter satu. Yang kedua itu minumnya kalau sesuai dengan resep dokter insya Allah aman karena untuk mengobati. Nah yang lebih dipergunakan oleh anak remaja itu bukan dia tidak sakit epilepsi tapi minum obat itu berlebihan sehingga efeknya itu yang tidak baik. Bahkan nanti kalau kalian bisa melihat video yang ditayangkan oleh BNN Banyumas itu efek dari penggunaan obat terlarang ini ada yang terjun di kebun jagung, dikiranya itu kolam, dia berenang gitu. Tapi tidak merasakan sakit sama sekali karena mengganggu kesadaran, baik itu akan mengganggu mental, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit ini. Ya. Ini yang biasanya berupa obat yang diminum secara berlebihan. Ya. Obat-obat yang diminum secara berlebihan. Saya juga sempat pernah terkejut, ya. Loh, kok saya minum obat ini? Nah, ternyata itu adalah obat yang saya makan setelah saya melakukan operasi. Ya. Itu. Oh, berarti ini memang. Tapi kalau kita sesuai dengan resep dokter tidak akan terjadi masalah, ya. Karena itu memang dipergunakan untuk obat. Lalu narkoba jenis ketiga yaitu bahan adiktif. Ya. Yang ini biasanya dihirup atau inhalarsia atau zat yang dihirup. Kalau ini sudah tidak rahasia lagi, mungkin di lingkungan sekitar anak-anak ada, yaitu yang namanya kecubung. Kecubung atau bunga kecubung, buah kecubung apa ya? Nah, itu. Rasanya seperti apa saya tidak pernah tahu karena tidak pernah
merasakan, dan insya Allah mudah-mudahan saja semua anak-anak MAN 1 Banyumas tidak akan pernah mencoba dan merasakan itu. Yang pernah saya tahu ada yang berlebihan, mungkin anak-anak sampai 2 hari baru sadar. Jadi jangan disepelekan, wah itu hanya kecubung. Di dalam Quran tidak ada dalil diharamkan, tapi efeknya itu, ya, efeknya. Jadi makanya tadi semua efeknya itu yang berpengaruh sama diharamkan. Yaitu bunga trompet ini juga sama, ya. Itu baru tentang narkoba. Nah. Oke, kita lanjut. Materi berikutnya tentang penggolongan narkoba berdasarkan efek terhadap susunan saraf pusat, yaitu yang pertama adalah depresan atau mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Jadi dia lebih banyak berkhayal, aktivitasnya badannya itu tidak bisa bergerak dengan bebas dan bahkan bisa menyebabkan kejang dan mati. Lalu yang kedua adalah stimulan, yaitu menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Nah, ini bagi mereka yang kerjanya ekstra mungkin 24 jam atau 23 jam. Nah, ini kalau menggunakan yang klasifikasinya untuk stimulan sehingga mereka itu aktivitas banyak tapi tidak merasa capek. Nah, ini yang kadang-kadang mereka tertariknya ke situ, ya. Lalu yang ketiga adalah halusinogen, dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Nah, ini yang tadi saya katakan ada beberapa jenis narkoba yang bisa membuat pemakainya itu berhalusinasi. Kebun jagung darani kolam renang, tunggu mencolot koprol. Nah, ini, ya. Oke, itu penggolongan narkoba. Kita lanjut tentang faktor yang sering membawa kita terlibat dengan adanya narkoba, yaitu miras, minuman yang mengandung alkohol baik buatan pabrik ataupun rumahan. Ini sangat berbahaya, bisa merusak saraf dan menghilangkan kesadaran. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang. Karena kalau kita minum minuman keras itu semuanya bisa terjadi. Ada seorang anak membunuh kakaknya, ada seorang kakak membunuh adiknya, ada seorang anak membunuh orang tuanya, itu juga bisa. Efek daripada miras dan juga narkoba. Yang kedua itu rokok. Kebiasaan ini juga akan bisa membawa anak kalau nggak hati-hati bisa masuk ke dalam penggunaan narkoba dan zat-zat aktif yang terlarang. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa merokok, kecanduan, belum waktunya karena masih labil pikirannya, belum bisa membedakan dan masih terbawa oleh teman. Nah ini, karena masa remaja ini lebih suka patuh terhadap temannya daripada orang tuanya. Kalau di dalam kumpul-kumpul bersama teman dikatakan, ya ayolah solidaritas ini, minum ini, ngerokok ini. Wah, kalau tidak namanya enggak solider itu. Nah, kita harus solider, tapi solider untuk kebaikan, bukan hal yang buruk. Kalau kita diajak teman kita seperti itu harus berani menyampaikan tidak, saya tidak mau. Nah, kalau merokok memang hanya merusak kesehatan, tapi kalau sudah sampai tembakunya pakai gurila, nah ini sangat berbahaya. Ya. Baik, sebelum kita akhiri masih tadi saya sampaikan tentang perilaku seks bebas. Nah, perilaku seks bebas ini biasanya bermuncul dari pergaulannya bebas, tidak terkontrol dari orang tua. Kalau bermain berduaan
sukanya pada tempat yang sepi-sepi atau tempat yang gelap-gelap. Nah ini dari berdua jadi bertiga, yang tiga adalah setan. Lama-lama jadi berempat, yang ketiga setan, terus yang satunya lagi pembawaannya dari itu yang di dalam. Nah, sehingga hindari hal-hal yang akan membawa kita terpengaruh kepada narkoba dan perilaku seks bebas. Nah, yaitu kalau kita faktor penyebabnya adalah kita harus bisa mengendalikan diri, ya, mengerti, mencari idola bolehlah, tapi idola yang baik. Dan kalau mencari idola itu harus, tapi jangan hanya kulitnya saja, tapi harus didalami. Idola yang baik, yang positif, yang sukses, insya Allah tidak akan terlibat ke situ. Demikian tentang materi tentang kali ini, tentang kenakalan remaja. Yang perlu kalian juga tahu bahwa pengguna narkoba di negara kita itu bisa 5,1 juta lebih, dan 40% adalah penggunanya adalah remaja. 40%, sangat istilahnya prihatin sekali. Kenapa? Karena remaja nanti akan meneruskan generasi kepemimpinan bangsa ini. Ya. Kalau remajanya nanti rusak, negara besok mau jadi seperti apa? Nanti mereka yang akan memimpin negara ini. Yang berikutnya juga perlu kalian ingat efek daripada narkoba, bahwa 33 jiwa meninggal per hari akibat narkoba. Nah ini yang juga kalian perlu tahu, apakah kita mau masuk ke sini? Jangan sampai, kan gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat terhadap anak-anakku sekalian, dan ingat nanti akan ada yang namanya cek materi. Semoga kita semua terhindar dari narkoba dan anak-anak terhindar dari kenakalan remaja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.